Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifai, saya dari SIN FC 2024-05. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasinya itu adalah sistem informasi koperasi. Nah, tujuannya itu untuk memperlakukan digitalisasi dan proses administrasi dengan cara mudah dan efisien seperti itu. Nah, kita langsung saja ke bagian utamanya. Di bagian utamanya itu kan seperti ini. Di bagian halaman loginnya itu seperti ini. Nah, di sini tuh terdapat juga beberapa autentikasi. Dan salah satunya adalah autentikasi tentang password. Nah, di dalam autentikasi password itu, saya menambahkan dua function. The function yaitu function show dan juga function store. Nah, untuk function show itu bertujuan untuk, melakukan tampilan halaman form untuk konfirmasi password-nya. Dan juga untuk function-nya itu function yang, store itu untuk logika dan, untuk memverifikasi password-nya. Nah, untuk di bagian function itu di bagian sebelah sini, untuk function store-nya juga nih ada nih. Jadi di sana tuh untuk validasi email, validasi password dan juga sebagainya. Juga ada request session, juga ada redirect juga seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita oh iya, kita juga di sini membuat aplikasi itu dengan metode MVC, yaitu model, views, dan juga controller. Nah, untuk bagian controller itu fungsinya itu untuk mengatur atau untuk, mengatur jalannya dari sebuah aplikasi yang telah saya buat. Dan juga untuk model itu fungsinya itu sebagai data atau database dan juga untuk, bagian views itu untuk tampilannya, UI dan UX-nya juga seperti itu. Nah, kita langsung ke tampilan halaman loginnya itu seperti ini. Saya mengusung temanya itu minimalis ya, untuk login itu saya mengusung temanya tema minimalis, seperti itu. Dan kita langsung aja lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya. Oke, saya pencet tombol login. Nah, untuk tombol login itu di sana tuh ada sebuah dashboard koperasi, yang mana untuk si dashboard koperasi itu menampilkan anggota yang sudah terdaftar dan juga total simpanan serta total pinjaman yang dilakukan oleh si anggotanya tersebut. Nah, di dalam tabel anggota, di sini data anggota ya, saya tuh telah mempunyai telah memasukkan dua anggota. Itu yang pertama tuh nama Naya ya, sama yang kedua tuh namanya nama Udin. Nah, untuk si bagian sebelah sini juga, saya itu tidak lupa untuk menambahkan sebuah fitur CRUD ya, atau create, read, upload, dan juga delete ya. Nah, kita langsung saja untuk apa namanya itu, untuk mengimplementasikan dari fitur-fitur tersebut. Sebagai contohnya itu saya tuh di sini, akan menambahkan anggota baru. Anggota yang saya tambahkan misal nomor anggota itu berarti, 2 ya. Misal 2 tadi udah ya, 2 udah, 3 udah, kita 4 deh ya, kita 4 ya. Kita ambil nomor itu 4 di sini nih. Dan saya akan menambahkan ID untuk orang yang selanjutnya itu yaitu ID 4 ya. Seperti itu untuk nama lengkapnya misalkan di sini tuh nama lengkapnya itu, Ahmad Rifai di sini ya. Ahmad Rifai dan juga untuk emailnya tuh di sini tuh saya tuh akan menggunakan emailnya tuh Rifai gmail.com. Untuk nomor HP-nya itu saya tulis itu asal-asalan aja di sini ya. Jangan ada ya. Nah, seperti itu untuk alamatnya itu di Kertamaran, Desa Kertamaran misalkan. Oke. Nah, setelah itu saya tinggal menambahkan saja dan simpan data anggota seperti ini. Nah, oke, di bagian data anggotanya tuh sudah berhasil ditambahkan.
yang artinya itu data itu udah masuk ke bagian database-nya, seperti itu ya. Nah, dan juga, kita langsung review juga untuk data simpanannya seperti apa. Untuk data simpanan itu seperti ini ya. Sebelum itu udah ada nama anggota Udin ya yang telah saya masukin ke bagian sebelah sini. Barangkali di sini mau delete juga bisa banget ya, tinggal di-edit aja. Misalkan nama itu yang udah tertera tuh ada 3 nama ya, yang udah menjadi anggota itu ada Udin, Naila, juga Ahmad Rifai di sini tuh ya. Ya udah tertera namanya. Misalkan saya si Udin tuh ya, saya tuh mau ganti aja gitu. Ternyata si Udin tuh udah apa namanya itu, ternyata saya tuh mau mengedit ya, ternyata saya tuh salah input gitu kan. Saya itu seharusnya yang di-input tuh Naya, tapi yang saya input tuh malah si Udin. Nah, jadi kalau kita mau edit, kita tinggal edit aja di bagian sebelah sini. Setelah itu kita tinggal simpan aja untuk perubahannya ya. Nanti tuh di bagian sebelah sini tuh nanti akan muncul namanya tuh menjadi Sinaya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk menambahkan datanya? Cara untuk menambahkan datanya itu gampang banget ya. Tinggal kita langsung aja ke bagian tambah simpanan. Setelah itu misalkan yang tadi yang terakhir itu saya itu udah menambahkan Ahmad Rifai ya. Saya akan menambahkan nama Ahmad Rifai di sini sebagai nama anggotanya untuk menyimpan barangnya. Nah, misalkan di sini tuh untuk simpanan itu ada dua ya, ada wajib dan sukarela. Nah, untuk di bagian itu kita isi wajib aja. Dan juga untuk di bagian jumlahnya itu kita tuh misalnya itu ngasih uang simpanannya itu sekitar 50 juta ya. Oke. Nah, dan juga untuk tanggalnya itu ini berapa nih? Oke ya. Untuk tanggalnya itu kita tuh isinya itu berarti tanggal 20 bulan 06 2026 untuk tanggal pengajuan untuk tanggal simpanannya, sorry. Oke, 26. Untuk tanggal simpanan uangnya dari si Ahmad Rifai dan setelah itu kita tinggal simpan saja. Dan oke, setelah kita simpan nanti si datanya itu bakal muncul di sini dengan total 5 juta rupiah ya, dengan total angka itu di 5 juta rupiah. Nah, misalkan saya tuh ingin menghapus ya, bahwasanya tuh si Ahmad Rifai itu udah apa namanya itu, saya itu salah input. Ya, seperti itu. Barangkali saya mau hapus juga bisa banget, tinggal pilih aja ke bagian sebelah sini ada opsi hapus dan setelah itu datanya maka akan terhapus otomatis seperti itu. Dan juga untuk di data pinjaman juga sama aja. Untuk di data pinjaman juga sama aja gitu kan. Jadi barangkali di sini tuh ada si apalagi nih si Ahmad Rifai lagi ya mau minjem uang. Nah, uangnya tuh 400.000 mungkin ya. Untuk tanggal pengajuan ya, tanggal pengajuan sebelum di-ACC sama admin, itu tanggalnya itu tanggal misalkan pengajuan itu tanggal 04 bulannya itu bulan 03 tahun 2026. Nanti di sini tuh si Ahmad Rifai itu akan tertera datanya dan statusnya itu akan dikoreksi lagi nanti sama adminnya seperti itu. Untuk coding itu saya sudah mengoptimalkannya dengan saya sudah mengaplikasikannya dengan sesama gitu ya. Dan juga untuk MVC ya, MVC itu model view juga kontrolnya juga itu ada beberapa banyak banget nih di sini tuh. Yang mana saya itu udah menyimpannya itu di GitHub saya. Yang nanti barangkali mau akses tinggal akses aja. Untuk linknya juga saya udah cantumin di eh, file yang udah saya kirim seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya untuk aplikasi saya itu mungkin ya masih banyak kurangnya, jadi mohon dimaafkan ya. Oh ya, di sini juga itu ada eh, fitur untuk logout juga. Jadi barangkali di sini kita tuh mau login ke bagian usernya juga bisa ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.